kepemimpinan Sayyidina Ali. Sehingga ada orang yang bertanya, wahai Ali, kenapa sih di kepemimpinan kau ini kok negara ini atau kehidupan ini kok sepertinya mulai ricuh gitu. Ada pertanyaannya begitu kepada beliau, kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bagaimana jawab Sayyidina Ali dengan enteng sekali? Iya, saya akui dulu di masa Abu Bakar, Umar, dan Utsman, rakyatnya itu seperti saya. Sedangkan sekarang di masa saya, ya umatnya itu seperti Anda. Kira-kira begitu. Kalau saya ringkaskan begitu. Artinya, semakin ke sini, ikhwan akhwat para pecinta kesehatan jiwa, nah otoritas yang eh, irisan sempurna antara kepemimpinan agama dan kepemimpinan negara itu mulai terpecah. Ada pihak yang concern dan memegang otoritas negara, dan ada pihak yang memegang otoritas agama. Amin. Para wakil talqin Bunda Haya, Profesor Priyato yang baru saja menyampaikan ilmu-ilmu Allah kepada kita semua, dan pemangku manakib pada malam ini, Mbak Ian, kita doakan semoga keberkahan melimpah kepada beliau, segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon izin, mohon maaf, saya terkendala dengan aplikasi Zoom. Ini uh, sudah bisa gabung lagi, alhamdulillah. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Profesor Priyatna barusan. Saya 1000% sepakat dengan apa yang disampaikan beliau. Mari kita melakukan apa namanya ya, penguatan-penguatan atas apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, apa yang kita istiqomahkan, amaliyah thariqah ini di bawah bimbingan guru agung kita semua, untuk mendekati itu dalam perspektif apa yang disampaikan beliau itu hal-hal yang sifatnya dalam tanda petik ya, sifatnya pragmatis, hal-hal yang sifatnya fungsinya, manfaatnya dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya didekati dalam perspektif, dalam sudut pandang hal-hal yang sifatnya mistisisme, hal-hal yang sifatnya mistis dan sebagainya. Meskipun kita sangat sadar bahwa tasawuf selalu diistilahkan oleh orang-orang barat itu sebagai mistisisme Islam. Nah, kenapa ini penting? Kata pengarsa Abaos, kalau Toriko dijelaskan oleh ulama-ulama astrologi, maka orang hanya akan melihat hanya dengan memicingkan mata, dengan membuka mata sebelah sambil melek-melek sedikit begitu. Tapi kalau itu dijelaskan oleh orang-orang dalam perspektif-perspektif, kalau bahasa bangsa itu oleh para sarjana, artinya kita menggunakan perspektif-perspektif yang bisa mengokohkan kesahihan dalam sudut pandang keilmuan-keilmuan lain, ini akan semakin mengokohkan validitas, kekuatan, dan fungsi-fungsi toriko yang menjadi amalia kita sehari-hari dalam menjawab problematika kehidupan. Tadi Profesor Pidato menyampaikan bahwa orang datang ke Pangarsa Abah ada beberapa motivasi. Ada karena problem kehidupan yang sedang dialami, problem ekonomi, problem kegalauan, kegelisahan jiwa yang tak kunjung sembuh dengan berbagai metode penyembuhan. Lalu ternyata setelah bertemu dan mengamalkan seluruh sistem amalia thariqah ini, berangsur-angsur merasakan pemulihan-pemulihan yang luar biasa. Nah, hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, kami di STID Sinarasa sedang mencoba mendekati itu semua dengan multi perspektif, dengan multi sudut pandang. Contoh begini, Pangarsa Abah akhir-akhir ini, ya bukan akhir ini, sudah agak lama, mengatakan bahwa partai itu menjadi sumber centang perenangnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, saya secara pribadi ya eh, memikirkan bagaimana bentuknya kalau misalkan kita bernegara, berdemokrasi tanpa partai. Karena di pikiran saya yang sangat sederhana, partai itu menjadi instrumen bagaimana tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis saat ini. Itu pikiran pendek saya sebagai murid yang pendek, yang terbatas, yang bodoh,
terus memikirkan itu semua. Ya. Nah, kami di STD terpanggil untuk memberikan argumentasi-argumentasi eh, yang sekiranya itu bisa ditangkap dan bisa diterima oleh khalayak mengenai pernyataan beliau bahwa bahkan sekarang kalau ke Sinarasa, mohon maaf, di gerbang Jembatan Rahmaniah yang di depan itu sebelum kita naik ke 9 tangga kemenangan itu sekarang ada kata partainya. Selamat datang di planet bebas dari segala virus termasuk berikut COVID-19 dan partai. Itu jelas-jelas beliau itu. Nah, saya tidak akan berbicara tentang kemudaratan partai-partai yang ada, bukan itu, karena kita sudah bisa melihat itu. Tetapi saya sedang eh, ingin membicarakan bagaimana kita menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokrasi sampai hari ini, yang kita bersepakat negara kita katanya negara demokrasi, tetapi Pengarsa Abah mengatakan partai itu menjadi sumber kericuhan, menjadi sumber eh, ketidakteraturannya dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dan ternyata saya menemukan beberapa istilah di dalam bacaan yang saya telusuri. Salah satunya misalkan, mohon maaf ya, tentang hukumah diniyah. Hukumah diniyah itu kalau kita artikan secara sederhana adalah otoritas keagamaan. Yang kalau kita kembalikan ke makna dasarnya adalah pemerintahan agama, kira-kira begitu. Pemerintahan agama. Nah, saya membaca ini bahkan di kitab Ihya Ulumuddin. Saya baca sendiri juga di Al-Mawardi ya. Al-Ahkam Sultaniyah juga saya baca sedikit. Nah, ternyata eh, ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, kalau kita lihat itu dulu kan otoritas itu ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, otoritas bernegara dan otoritas beragama, ya ada pada beliau, ya ada pada beliau. Jadi ya pemimpin negara, ya juga adalah pemimpin agama, begitu. Rasulullah adalah sosok sebagai pemimpin negara, juga pemimpin agama sekaligus. Sehingga persoalan apapun berkaitan dengan dua dimensi ini, kepemimpinan negara dan kepemimpinan agama, bisa langsung ditanyakan kepada beliau. Karena merangkap pada diri beliau itu adalah kepemimpinan agama dan kepemimpinan negara. Nah, setelah Rasulullah wafat, itu diteruskan oleh para sahabat. Khulafaur Rasyidin. Baru menemukan persoalan ketika misalkan, mohon maaf ya, sebetulnya di masa Abu Bakar juga sudah kita menemukan persoalan. Persoalan sangat besar itu ketika di masa kepemimpinan Sayyidina Ali. Sehingga ada orang yang bertanya, wah ya Ali, kenapa sih di kepemimpinan kau ini kok negara ini atau kehidupan ini kok sepertinya mulai ricuh gitu. Ada pertanyaan yang begitu kepada beliau, kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bagaimana jawab Sayyidina Ali dengan enteng sekali? Iya, saya akui dulu di masa Abu Bakar, Umar, dan Utsman, rakyatnya itu seperti saya. Sedangkan sekarang di masa saya, ya umatnya itu seperti Anda, kira-kira begitu. Kalau saya ringkaskan begitu. Artinya, semakin ke sini, ikhwan akhwat para pecinta kesulitan jiwa, nah otoritas yang eh, irisan sempurna antara kepemimpinan agama dan kepemimpinan negara itu mulai terpecah. Ada pihak yang concern dan memegang otoritas negara, dan ada pihak yang memegang otoritas agama. Nah, siapa yang memegang otoritas negara dalam konteks berbangsa kita? Itu diwakili lembaga negara yang kita sebut secara sederhana, misalkan supaya mudah, yang disebut legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu mau tidak mau kita dihadapkan dengan kenyataan seperti itu. Nah, sekarang siapa yang memegang otoritas agama? Itu otoritas negara. Ormas A, ya kita punya otoritas. Kata MUI, kita punya otoritas. Kata ormas ini, MUI dengan kita sama-sama sebagai ormas keagamaan.
Jadi kita sebenarnya belum punya siapa yang memegang otoritas keagamaan di negeri kita ini. Nah, kata pengusaha Abah, kalau partai yang tersisa hanya dua, maka negara akan adil, makmur, dan sejahtera. Dan kalau ini, mohon maaf, gini kita harus diajak berpikir oleh pengusaha Abah. Dan kalau yang tersisa ini harus kita memilih, ya, harus kita memilih, maka kita pilih negara, bukan pilih agama. Ini kalau dipandang selintas, sepertinya ini sekuler banget pikiran pengusaha Abah. Ternyata bukan itu. Karena sekuat apapun otoritas agama berhadapan dengan negara, pada akhirnya negara akan menggunakan segala cara untuk membungkam kekuatan agama itu sendiri. Maka kita diajak berpikir, diajak sekuat tenaga untuk memahami apa yang diinginkan oleh guru agung kita semua. Supaya apa? Supaya otoritas negara dan otoritas agama ini menjadi dua kekuatan besar yang fokus pada bagaimana membangun kesejahteraan berbangsa dan bernegara. Nah, saya kira apa yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Profesor Priyatna tadi itu adalah bagaimana kita mengejawantahkan, melaksanakan, mengaplikasikan amaliyah thorikoh kita ini, ajaran yang sudah jadi amalan kita ini, untuk menjawab dua problem besar pada dua sumbu bernegara dan sumbu beragama. Sumbu bernegara di Indonesia hari ini, mau tidak mau kita harus akui bahwa itu ada pada lembaga yang disebut dengan legislatif, kemudian eksekutif, dan yudikatif. Ya, legislatif perwakilan kita di DPR dan DPD, kemudian eksekutif adalah pemerintahan kita semua dari presiden sampai ke bawah, ya, sampai lurah, RT dan sebagainya, yang secara struktur itu sampai kelurahan ataupun desa. Kemudian yudikatif adalah para penegak hukum. Nah, ikhwan dan akhwat para pecinta kesucian jiwa, yang saya tangkap, ya mohon maaf, ini juga tentu mungkin salah saya menangkap dari apa yang disampaikan oleh guru agung kita semua adalah bagaimana nilai tasawuf itu, ya, nilai torikoh yang menjadi amaliyah kita sehari-hari itu masuk menjadi jiwa bernegara dan jiwa beragama. Lo kok ada masuk jiwa bernegara mungkin bisa diterima dengan mudah, tapi kok masuk ke dalam jiwa beragama? Karena kita masih temukan betapa banyak tokoh-tokoh yang katanya punya otoritas agama hari ini justru menjadi penghalang besar bagi hidup tumbuh besarnya toriko, nilai toriko. Dan ini tugas besar kita semua. Yang saya tangkap begitu. Kalau misalkan tadi diumumkan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Yatno, kata beliau, mari kita perlihatkan dimensi-dimensi fungsi-fungsi yang bisa kita lihat secara kasat mata dalam kehidupan sehari-hari, atau kata beliau tadi adalah fungsi-fungsi pragmatis dari bertoriko dan bertasawuf kita, sehingga orang bisa semakin yakin, semakin percaya. Bukan kita untuk mengejar-ngejar keyakinan kepercayaan orang, tetapi kita menjawab dimensi rahmatan lil alamin atau kejembaran rohmanianya tasawuf dan toriko yang kita amalkan sehari-hari. Saya kira itu. Nah, kalau misalkan mohon maaf, saya taruh sebagai dokter, Kiai Faisal di Tasik sebagai dokter, dia Ajeng sebagai pribadi sebagai dokter. Tapi di saat yang sama beliau bisa menampilkan kearifan-kearifan sebagai sufi dalam profesinya sebagai dokter. Sehingga dokter itu menjadi keterampilan khusus dari pribadi beliau sebagai seorang sufi. Siapa? Pak Mulyanto misalkan di Purbalingga, ya. Beliau seorang polisi, tapi beliau seorang sufi. Sehingga profesi beliau sebagai sufi itu menjadi menjadi hal yang kedua setelah pribadinya sebagai seorang sufi. Jadi ada sufi qabla kulli syai'in. Saya ini seorang pengamal tasawuf sebelum jadi sesuatu. Ketika menjadi pedagang, dia sufi, tapi dia punya keterampilan berdagang. Dia sufi, tapi dia punya keterampilan menjadi seorang politisi. Yang saya tangkap begitu. Nah, kalau misalkan dalam seluruh ruang-ruang dimensi kehidupan kita sehari-hari, profesi kita sehari-hari, hidup tumbuh besar, jiwa, perilaku, akhlak sebagai seorang sufi,
Inilah yang saya tangkap dari apa yang dinyatakan oleh Yang Mulia Prof. Riyad tadi adalah bagaimana kita menunjukkan dimensi-dimensi pragmatis dari amaliyah kita sebagai pengamal, pelaku torikoh, pelaku tasawuf. Nah, mari kita hidupkan itu semua. Kalau di semua bidang, punten ya, yang jadi politisi, yang jadi tentara, yang jadi polisi, yang jadi PNS, yang jadi pedagang, yang jadi apapun semuanya. Lalu menjadi pengamal yang kuat, menjadi sufi yang hebat, tanpa harus berkata bahwa saya pengamal TKN, saya adalah pengamal tasawuf, pengamal tarekat, tapi melihat kearifan, kebijakan, keindahan, kemenawanan, sikap-sikap sehari-hari. Ternyata Sufi bisa profesional mengerjakan urusan politik, urusan keamanan, urusan pertahanan, urusan pertanian dan lain sebagainya. Nah, inilah yang saya tangkap tadi. Jadi bagaimana kita menunjukkan dimensi pragmatis dari bertoriko ini dalam makna yang positif ya pragmatisnya. Artinya hadir toriko itu pada setiap bidang, bukannya sekedar kita memutar tasbih di masjid, bukannya sekedar kita melakukan zikir dalam hitungan tertentu, tetapi pasca itu kita bertebaran di permukaan bumi untuk memberikan kemanfaatan besar. Tapi kita sekali lagi adalah sufi. Ibu rumah tangga, tapi saya adalah sufi ya. Saya adalah pengayuh beca, tapi saya seorang sufi. Saya adalah kuli panggul, tapi saya seorang sufi. Saya adalah dosen, tapi saya seorang sufi. Saya guru SD, tapi saya sufi. Saya guru TK, tapi saya sufi ya. Nah inilah yang harus hidup. Di mana hidup, maka semua orang yang memegang otoritas pada bidangnya masing-masing akan bersumbu kepada dua, akan bermuara kepada dua. Di sini mereka yang punya otoritas bernegara, mengurus negara. Di sini mereka yang punya otoritas mengurusi agama. Kalau dua ini kokoh, insya Allah bangsa kita menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Sekira itu yang saya tangkap. Mohon maaf ya, melanjutkan apa yang disampaikan Yang Mulia tadi, yang amat terpelajar Prof. Priyatna kepada kita.